Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sorry agak lama nunggunya ya. Sekitar 15 menitan lebih ya nunggunya. Oke, sebelum saya mulai, ini layarnya kelihatan nggak ini yang saya bagikan sekarang? Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan ya. Oke. Sip. Terus yang kemarin ngirim berkas ke saya, tolong ngeping cukup ngetik P ke Telegram ya. Karena saya tadi nyari-nyari filenya, saya kehilangan jejak nge-save-nya di mana, naruhnya di mana. Di-ping aja ya. Kenapa? Yang kemarin ngirim berkas ke saya, file ke saya, tolong di-ping di Telegram ya. Saya kehilangan jejak berkasnya. Dan saya lupa orangnya yang mana-mana aja. Jadi biar ada yang dibahas. Jadi nanti saya langsung buka dari Telegramnya aja. Tadi saya sudah siapkan sih tadi malam, cuma saya nggak tahu nge-save-nya di mana, lupa naruhnya. Oke, sip. Thank you. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin mengajak teman-teman untuk senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang dimana kita hari ini dikasih nikmat kesehatan dan kekuatan untuk sharing-sharing ya, belajar bareng. Di sini saya bukan gurunya ya, saya justru kadang-kadang belajar sama teman-teman juga, nyari-nyari informasi sama teman-teman juga, dan biasanya ada pertanyaan itu malah jadi ide-ide untuk bikin aplikasinya seperti apa ya. Jadi itu merupakan ibaratnya materi buat bagi saya untuk belajar gitu ya, gitu. Kemudian selanjutnya tak lupa kita sering-sering bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan sering bersalawat kepada beliau kita bisa mendapatkan syafaatnya, dan mudah-mudahan dengan salawat kita hari ini bisa Allah memberikan sebuah ide, semua ilmu pengetahuan baru dalam proses belajar SKP ini ya. Oke, kita langsung aja ke materinya. Jadi untuk materi ini campur aduk ya, boleh nanti nanyain, boleh sharing tentang SKP yang lama, boleh sharing tentang SKP yang baru ini. Nah, kemarin saya sempat ngelihat sih ada yang ngirim berkas yang udah jadi, benar-benar sudah fix ya, paham betul dengan aplikasi yang saya share ya, cara penggunanya paham ya. Ada juga yang nggak berhasil. Nah, ini yang tidak berhasil ini letaknya di mana saya nggak tahu ya kesulitannya. Tapi ada 2 orang atau 3 orang yang berhasil ya menggunakan aplikasinya. Artinya apa yang saya sharing itu tidak sia-sia ya. Nah, di sini sudah ada contoh, ini punya siapa ini? Mas Anton. Nah, ini punya Mas Anton. Iya, hadir Pak. Oke, langsung kita bahas aja ya. Kita to the point aja langsung. Apa kendalanya Mas Anton di sini? Itu kemarin atau gimana Le? Kan seperti yang saya post di grup itu Pak. Setelah kan langkah pertama itu saya bikin, kan sudah ada SKP yang aplikasi yang lama, SKP 2022 itu yang saya itu yang butir kegiatannya saya kasih masuk di Urtuk tuh, begitu Pak Di ya. Sesuai dengan yang di YouTube ya. Setelah saya kasih masuk butir kegiatannya di Urtuk ini, terus saya ini masukkan output, sudah di lembar Urtuk Pak tuh, baru saya masuk di rencana di situ Pak, di rencana kegiatannya tidak ada muncul seperti yang di YouTube Pak. Tidak ada itu yang kayak panah ke bawah untuk memunculkan misalnya kayak melakukan tindakan pengkajian keperawatan dipilih. Jadi saya
Sebelumnya Pak, aplikasinya bisa ada muncul, tapi setelah saya keluar baru masuk kembali, saya lengkapi di database-nya. Kenapa jadi hilang itu panah-panahnya Pak, yang pilihannya kayak pilihan membuat diagnosa, pilihan membuat kegiatan perencanaan keperawatan baru. Itu yang lembar evaluasi sama lembar pendokumentasian tidak tetap 0 kegiatan Pak. Tidak ada kayak macam 9 kegiatan, 11 kegiatan begitu. Oke. Jadi cuma Kompleks. sampai di rencana Pak, karena langsung tidak ada nih pilihannya. Jadi mentok di situ nih kemarin. Kenapa dia seperti ini? Oke. Yang pertama ya, saya koreksi dulu di sini. Ini ya, isiannya tidak ada ini di sini. Makanya saya download ulang, ini saya bikin ulang lagi. Ya, betul. Oke, saya Pendukit. Ya, stop. Oke, lanjut ya, saya lanjut ya. Saya koreksikan. Iya, Pak. Di sini memang betul diisi di sini dulu ya. Memang betul. Editor, Bang. Kenapa? Yang muncul di layar. Enggak dulu ya. Oke, di-share ulang ya. Oh iya, sorry, saya lupa. Sorry. Ya, jadi memang saya pengisiannya seperti ini ya. Jadi isi dulu di sini di bagian sheet portuknya sini. Kemudian nanti setelah ini baru masuk ke sheet SKP terkaitnya. Nah, di sini untuk di Mas Antonnya ya, dia mengapa yang lainnya nggak nyambung? Pertama di sini ya, ini nggak diisi nih. Ini isian apa namanya? Kalau ini isian dari saya ya, yang contoh dari saya. Jadi isian ini harus sama dengan yang jadi kuantitas ini harus sama dengan yang ada di sini nih. Di sini isian targetnya ya, ini. Jadi itu ya. Kemudian relasinya ini sudah benar, tetap di situ posisinya. Yang jelas di sini di SKP targetnya ya, ini. Nah, ini. Jadi nilai yang ada di sini hati itu harus sama dengan yang ada di sini. Di mana nih tadi? Sini ya. Nah, ini. Oke. Itu yang pertama ya. Jadi ini masih kosong nih. Makanya ini nilainya kosong karena di sini tidak ada nilai. Ini saya kasih contoh ya. Saya kasih nilai 4 atau 1. Ini. Nah, ini langsung muncul angka 1. Muncul angka 1 ini ya. Jadi nanti angka 1 ini gunanya agar di sheet berikutnya dia bisa terdeteksi. Jadi ini hanya simbol urut aja sebetulnya ya, kode indeks saja. Oke, seperti itu ya. Jadi ini harus diisikan, ini juga harus diisikan. Kemudian nanti di bagian rencana, nah di sini saya nggak tahu mengapa ya, apa namanya di aplikasinya di laptopnya Mas Anton atau di PC-nya, saya nggak tahu kenapa di sini tidak ada muncul apa. Di sini harusnya ada muncul apa ya, pilihan seperti ini ya. Seperti ini. Itu Kak, masalahnya itu saya juga kemarin kayak gitu, hanya saya linkkan ulang jadi bisa. Ya, betul. Jadi kalau memang nggak muncul. Ini lagi Pak. Sabar, taruh satu ini lagi tadi Pak, baru saya coba, enggak mau lagi Pak. Pada sebelumnya bisa, baru saya sebelumnya bisa, baru saya tutup aplikasinya, baru masuk kembali. Hilang lagi tuh panah ke bawahnya Pak. Kak. Ntar, sabar satu-satu. Belum saya entar dulu. Sabar ya. Belum selesai ini saya ngomong. Nah, kemudian kita sudah sampai di sini, Mas Antonnya sudah sampai di sini, terkendala nggak ada muncul pilihannya. Nah, untuk terkait pilihannya ada dua cara. Bisa di manual seperti ini ya, copy paste. Jadi rencana kinerja yang ada di sini ya, bisa di copy pastekan nanti di rencananya sini, atau dengan cara kalau yang Office yang 2007 sampai 2010 itu saya biasanya seperti ini ya. Jadi saya biasanya seperti ini, sama dengan kemudian ke rencana kegiatannya sini saya blok sampai ke bawah sini ya, yang mana ya, yang ada tulisannya, kemudian saya enter. Nah, ini di sini saya klik. Nah, ini ada rumus ya, ini ada rumus di atas, ini rumus sama dengan biasa.
Nah, ini saya tinggal, ini saya kasih kunci seperti ini ya, saya kasih kuncian seperti ini. Nah, biar tidak kemana-mana. Setelah itu kemudian ini saya copy atau saya cut ya. Ini saya copy atau saya cut. Ini saya cut aja ya. Ini saya cut. Kemudian saya ke bagian data validation ini ya. Nah, di sini saya kasih list. Kemudian ini yang tadi itu saya cut tadi itu atau yang saya copy. Kemudian saya pastekan di sini. Sorry, ini malah ke sini. Sorry. Hasilnya klik di sini ya. Klik di sini tadi, sorry, lupa. Klik di sini yang sudah di-cut tadi itu, yang sudah kalau kita udah nge-cut, nanti kemudian mouse-nya arahkan sini, klik sini, kemudian pilih data validation. Ya, artinya di row ini kita ingin ada listnya. Nah, kemudian kita pastekan di sini tadi. Kemudian oke. Nah, ini udah muncul listnya seperti ini ya. Ini udah muncul listnya. Untuk yang berikutnya ini tinggal kita copy ya. Ini saya delete dulu. Ini saya delete ke bawah seperti ini. Nah, ini tinggal kita copy paste aja ke sini. Nah, artinya kita copy paste perintahnya. Nah, ini udah jadi ya, udah jadi. Jadi nanti kita tinggal pilih ini jadi pengkajian. Nah, langsung muncul angka 3. Kemudian kita pilih di sini sudah pengkajian, berarti kita pilih bagian perencanaan lagi. Ini otomatis muncul lagi angkanya. Kemudian di sini saya pilih lagi bagian evaluasi, otomatis. Kemudian di sini bagian perencanaan dokumentasi ya. Oke, udah muncul otomatis. Begitu sama juga dengan yang ini ya. Dengan yang ini sama juga perlakuannya. Mau di sel ini atau mau di sini ya. Klik sama dengan, kemudian ke bagian urut atasan langsung ya. Nah, urian tugasnya umpamanya di sini ada 20. Tinggal di blok seperti ini, kemudian enter. Ini cara sederhananya ya. Ini tinggal ini kita kunci lagi dulu. Ini di belakang huruf B-nya kita kasih tanda dolar seperti ini, kita kunci. Nah, ini ubah itu kita blok semua. Kemudian kita cut. Kita klik di sini, kemudian kita copy paste lagi. Copy paste. Kita pilih menulisnya ya seperti ini. Kemudian oke. Nah. Oke. Nah, ini kemudian tinggal copy paste ke bawah ini. Jadi kita mengcopy paste perintahnya ya. Nah, agar selnya ini terperintahkan dengan cara kerja yang sama. Nah, seperti itu ya modelnya. Nah, ya. Ini contohnya saya pilih ini. Saya pilih sini. Oke, udah. Muncul nanti di NSKP-nya udah. Nah, ini udah nggak value lagi ya, udah nggak div lagi. Udah penuh dengan angka ya. Paham Mas Anton ya? Problemnya di situ ya. Halo. Pak, bisa lebih lambat Pak, penjelasannya terlalu kencang Pak, nggak bisa dilihat pointernya. Lambat loading ke saya Pak. Lambat loading, sama juga saya lambat loading. Terlalu cepat ya. Yang lain gimana? Terlalu cepat juga? Terlalu cepat caranya menjelaskan. Oke. Nggak bisa. Jadi seperti itu tadi metodenya ya. Nanti flashback lagi lewat YouTube-nya nanti. Kalau udah. Kemudian selanjutnya NSCMP-nya udah oke ya. Udah oke NSCP-nya, udah oke. Iya. Penampakan. Jangan ditegur. Kemudian ini di bagian, nah kalau ini bagian perilaku kerja ini, nanti ini nilainya dari bosnya ya, dari pimpusnya. Kemudian terserah mau ngasih angka berapa, yang jelas minimal 90. Kemudian di sini di bagian penilaian kinerja PNS. Nah, ini ya, ini tadi linknya dari NSKP di sini ya, linknya dari sini. Kemudian ini linknya dari perilaku kerja tadi, kemudian menghasilkan nilai prestasi kerja ya. Jadi penggabungan antara dua ini menghasilkan nilai prestasi kerja, di mana masing-masing ini 70%-nya, di sini 30%-nya ya. Seperti itu.
kemudian LDKP-nya. Nah, ini kalau ada 0 seperti ini tinggal dilingkan ulang ya. Jadi cara ngelingkannya saya pelan-pelan ini ketik sama dengan di sini. Kemudian ke bagian NSKP. Ini kan ini nilai SKP, berarti NSKP di sini ya, di sheet sini. NSKP sini ke bagian angka 86,60 ini. Kemudian enter. Nah, seperti itu metodenya, caranya ya. Nah, ini sudah jadi ya. Nanti tinggal masukkan angka kredit berapa yang dicapai dalam satu semester itu. Nah, di sini ada jumlahnya rasanya ya. Gimana nih? Sorry. Di bagian jumlah angka kreditnya mana ya? Enggak kelihatan ya? Oh, di sini, sorry. Ya, ini jumlah angka kreditnya yang mau dituju ya dalam satu semester. Ini contoh kalau memang ini satu semester ya. Ini contoh saya ini yang dari video sebelumnya ini. Belum diisikan sesuai dengan anunya. Kemudian untuk yang kinerja tambahan ini memang belum saya linkkan ya. Jadi kalau ada yang kinerja tambahannya di semester itu terpaksa istilahnya dibatalkan aja dulu. Jadi ngambil bagian kegiatan yang unsur utamanya dulu, unsur pelayanannya dulu yang diutamakan untuk dikerjakan ya. Untuk kinerja tambahan saya belum linkkan ya. Nanti kalau memang ada updatean baru dari aplikasi yang free-nya ini, SKP free-nya ini, saya nanti akan share lagi. Nanti akan saya bikin ulang ya untuk kinerja tambahannya. Oke. Clear Mas Anton ya persoalannya ya. Jadi rata-rata saya lihat ada yang nge-share kendala yang menggunakan ini rata-rata itu di bagian perencanaan karena di bagian keterkaitan SKP-nya di sini karena ndak diisi. Nah, rata-rata ndak ngisi sini. Hanya ngisi di sini, ngisi yang ada di sini, lupa ketinggalan ngisi kuantitas yang ada di sini. Ya. Tapi kan begitu yang ditutup Pak, setelah isi urtuk langsung ke rencana, jadi kami ikuti yang ditutup. Oh, jadi urutannya Pak, sudah isi urtuk baru masuk di SKP terkait baru rencana atau bagaimana Pak? Ya, masuk ke urtuk kemudian SKP terkaitnya sini. Jangan lupa isi ini ya, isi ini. Jadi ini kegiatan dalam satu semester ya. Itu diisikan apa ya? Sini. Ini target kegiatannya, berapa jumlah kegiatannya satu semester. Ya. Oh iya. Ini isian yang ada di sini itu sama yang di SKP terkait di sini. Tinggal copy paste aja. Sini ya. Nanti baru kalau udah itu, jangan lupa juga nilai atasan ini urian atasan jangan lupa diisi. Kalau udah di sini baru ke bagian rencana. Di bagian rencana tinggal milih-milih aja ya. Tinggal milih-milih aja sini yang mana mau dikerjain. Ya, nanti udah serba otomatis. Nah, kalau udah seperti ini tinggal filter aja. Tinggal filter aja seperti ini. Nah, ini muncullah seperti ini. Ya, jadi satu ini sebagai penanda sebetulnya ya. Oke. Kualitas. Ya. Pak, yang di tadi itu SKP terkait kualitas dalam setahun diambil dari SKP 2022 Pak di. Ya. Yang ini rencana kegiatan. Ini jumlah rencana kegiatan dalam satu semester di tahun 2021 atau 2022. Oh iya. Oh iya. Aduh. Ya Pak. Oke. Lanjut. Kemudian ini punya siapa ini tadi? Ya. Saya lanjut ke sini ya. Ini punya siapa juga ini? Oh, ini punya kamu tadi ya? Oke, sorry. Itu Pak. Ya. Lanjut ke sini. Ini apa ini? Oh, lain. Oke. Nah. Saya ke punya Mbak Azizah ini.
Oke. Saya ke bagian urtuknya dulu. Oke, udah kerjaan bagus. Kemudian ini oke. Saya bagian sorry. Ini saya filter aja biar enak kelihatannya ya. Punya aku kayak ini Pak. Ya. Jadi saya filter dulu aja biar enak kelihatannya. Oke. Kemudian di bagian rencana, oke, sudah terisi dengan bagus. SKP terkaitnya. Ini. Nah ini kayaknya isian masih yang kemarin ya, lain ya. Sama enggak? Oh iya, itu belum memang ke Oke. Jadi usahakan ya, jadi target kegiatan yang ada di sini dikasih dipindahkan ya. Ya, dipindahkan. Apa saya lupa ngejelasin di YouTube-nya ya? Yang SKP terkait memang udah ada dijelaskan, Pak. Oh, gitu. Nggak ada ya? Oh, kesalahan saya berarti ya. Oke, kesalahan saya. Iya, nggak dijelaskan. Oh, gitu. Oke. Oke, jadi pastekan di sini ya. Ketika sudah pastekan di sini, pastekan lagi di sini ya. Nah, di sini kerja 2 kali sebetulnya, nggak apa-apa. Nah, nanti realisasinya yang ada di sini tinggal copy paste yang ada di realisasi yang di SKP lama ya, copy paste aja. Nah ini udah. Kemudian, tapi untungnya connect ya, karena ini harus terisi semua ini. Ini di sini kalau nggak ada angka di sini saya contohin ya. Ini saya kasih delete 0. Nah di sini juga 0. Nah, gitu dia. Kemudian di NSKP-nya, nah ini ada div. Oke, ini ada div. Berarti ada yang tertinggal ini, ada nilai yang tidak terisi. Ini kalau ada div berarti ada nilai yang tidak terisi. Nanti tinggal ngontrol aja di mana ada nilai yang tidak terisi. Iya, di saya sudah saya perbaiki, Kak. Sudah ya? Oke. Berarti ada nilai yang tertinggal di situ tadi. Kalau ada div. Dia kalau pokoknya ada false, ada div, itu berarti ada nilai yang tidak terisi. Ya, itu aja intinya. Nanti cek satu-satu di setiap lembarnya seperti itu. Nah ini kalau udah terisi pasti nggak div di sini ya, nggak ada peringatan seperti itu. Kemudian ini oke, nggak ada masalah. Nah ini juga ini terkonek dengan di belakangnya. Ini karena ada divnya tadi di sini. Jadi kalau nggak ketemu persoalannya di sini, nanti berlanjut sampai ke belakang nih persoalannya. Nah ini sampai ke lembar LDKP-nya juga ya, sampai di lembar integrasinya juga. Nah seperti ini jadi kejadiannya ya. Jadi harus ketemu persoalannya itu di mana divnya. Tapi mbaknya ini udah ketemu ya divnya ya? Udah Kak, udah. Oke, sip, berarti aman. Nilainya yang di situ tadi 102 kalau nggak salah. Oke, 102 nggak masalah ya. Kemarin yang di sini di lembar sini. Oh ya, oke, nggak masalah. Integrasinya. Oke, nggak masalah ya, nggak apa-apa, aman aja. Kemudian di punya siapa ya? Kemarin saya ada. Nah, kemarin ada yang sempat membahas apa ini? Nah, jadi kalau gini ya, jadi saya bahas sedikit tentang direct dan non directnya ya. Kemarin sempat ya. Jadi kedua-duanya benar ya, bisa dipakai direct maupun non direct. Nah, ini contohnya ini kalau bahasanya terlalu umum seperti ini, seperti ini ya. Nah ini rencana kegiatan yang bisa dikategorikan non direct, tidak berhubungan langsung dengan rencana kerja kita. Kenapa? Bahasanya terlalu umum ya, terlalu luas. Jadi ini ngelihatnya di mana ini? Di SKP lamanya kepala seksi. Kepala seksi, oke, kepala seksi. Nah ini kalau bahasanya terlalu luas seperti ini, program apapun bisa masuk ya. Jadi biar bukan program kesehatan, jadi semua program ya, program pengadaan ATK, barang dan jasa, Alkes, semuanya bisa masuk ke sini. Makanya kalau bahasanya ibaratnya bahasa itu kalau di bahasa Indonesia kan ada namanya
sebab akibat tapi tidak saling berhubungan. Nah, maksudnya direct dan non direct direct itu adalah bahasanya itu saling berhubung ada terjadi hubungan sebab akibat dan saling berhubungan. Nah, itu maksudnya direct ya. Kalau non direct ya itu tadi kebalikannya. Nah, seperti inilah contoh yang merupakan yang aksi non directnya ya. Seperti itu. Nah, cuman nanti di mana sih di NSKP-nya ini saya lupa ngasih apa sih ya. Nah, ini seharusnya di sini ada opsi pilihan sih, ada opsi pilihan apakah dia direct atau non direct, seperti itu. Tapi secara umumnya di surat edaran berapa ya? Lupa saya. Surat edaran nomor 1 kayak kalau nggak salah tahun 2022 BKN tentang petunjuk teknis apa sih yang harus di print out ya. Ini tuh sebetulnya metode cascading itu nggak kelihatan sebetulnya. Jadi di sini nggak kelihatan ini terhidden. Bukan terhidden ya, memang nggak ada. Cuma ini saya ngambilnya ini dari kalau nggak salah dari formnya dari BKN Makassar kalau nggak salah ya. Saya ngikutin ini aja. Kenapa? Kalau sebetulnya di lembar pembuatan SKP itu ada lembar review ya, ada lembar review di mana atasan itu bisa memberikan penilaian bahwa inilah kegiatan yang bisa masuk dalam kategori direct, inilah kegiatan yang tidak bisa masuk dalam kategori non direct. Seperti itu sebenarnya ada lembar review. Cuma karena di sini saya tidak cantumkan lembar reviewnya ya. Jadi saya hanya mencantumkan apa-apa sih yang perlu di print out. Makanya di sini ada nyantol ya. Nah, dan sebagai gantinya harus ada opsi pilihan di sini juga sih, opsi pilihan dia kategori direct atau non direct, seperti itu ya. Dari sini dari rencana kinerja atasannya. Nah. Kak, mau nanya. Lanjut. Ini kalau yang kerja atasan itu harus terpilih semua kah di gimana itu NSKP ya? Enggak mesti semua. Enggak apa-apa itu. Enggak. Dari umpamanya 7 poin itu harus terpilih semua dari 7 poin itu. Enggak. Atau bisa milih? Bisa milih, bisa dipilih. Jadi harus milih yang mana sesuai yang kita mau eksekusi ya. Jadi enggak harus dipilih semua. Mana ini? Ini enggak ada ya. Yang mana tadi? Di rencana. Oke, ini enggak ada juga ya. Oh, sama ini kasusnya enggak ada. Jadi ini bisa dipilih ya. Mana tadi? Ini. Jadi mana yang bisa kita eksekusi ya, mana bisa kita eksekusi, kita pilih-pilih di sini, nggak semuanya kita eksekusi. Ya. Seperti itu caranya ya. Kemudian lanjut lagi, saya kasih contoh di mana lagi ya. Oke, ini masih SKP yang lama. Ini SKP yang baru, oke. Ntar ya, sambil saya nyari. Kemarin ada yang ngirim. Oh, ini punya Mas Febdi, oke. Ini format yang lainnya juga ini ya. Kita cek. Oke, berarti ada problem nih filenya yang dikirim ini Mas Febdi nih. Mudah-mudahan bisa dibuka ya. Kayaknya kemarin banyak yang ngirim itu, mana ya? Yang lain ini mana? Yang sudah ngirim.
Ada, saya kirim Maradi di Telegram Maradi. Kok nggak mau terbuka ini ya? Problem kayaknya nih. Ini saya coba buka. Ada yang baru Maradi. Ada yang baru. Oke, ntar lagi loading. Biarkan. Yang baru di Telegram Maradi saya kirim. Oke. Ntar dulu, masih lagi loading ini. Masih mencoba untuk membuka. Oke, ternyata bisa. Oke. Alhamdulillah bisa ya. Nah, ini SKP model baru. Nah, kita sambil belajar bareng di sini ya. Oh, ini model SKP lama. Ini yang Januari sampai Juni. Oke. Nah, ini juga ada rencana kinerja. Oke, terwujudnya penyelenggaraan sistem rawat jalan dan rawat inap dengan berbasis mutu keselamatan pasien. Nah, oke. Jadi sebetulnya untuk rencana kinerja atasan itu ya, lihat-lihat juga ya, lihat-lihat juga uraian tugas bukan uraian tugas sih. Uraian rencana kinerja dari atasan itu. Sebenarnya sih kalau masalah direct dan non direct itu dieksekusi oleh atasan ya. Ini masih kategori mana? Nah, cuman kadang-kadang atasan pun juga masih bingung dalam proses dalam membuat SKP kita ini. Nah, kalau ini rencana kinerja atas, oke. Rencana kinerja atasan semua. Oke, saya lihat kalimatnya nggak ada yang nggak ada yang umum. Nah, beda yang sama Mbak Visi tadi, punya Mbak Visi tadi. Nah, itu kalimatnya terlalu umum ya. Ibaratnya dua buah kalimat yang tidak saling bersenggolan, tidak saling bersinggungan. Nah, bisa dieksekusi tapi tidak berhubungan dengan rencana kinerja kita. Nah, itu makanya dia masuk kategori non direct tadi. Nah, kalau itu pemahaman saya, jadi bahasanya seperti itu. Nah, ini di sini ada ya sistem pembobotannya dari punya Mas Febdi. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan kemarin, 80% ya, 80 poin untuk rencana kinerja utama. Kinerja utama itu punya kita. Nah, ini 20 poin untuk kinerja dari unit ya. Ini kinerja atasan ya, ini kinerja atasan yang diintervensi. Oke. Cuman kalau nilai tambahannya sudah ada rumusnya Bang Radi? Nilai tambahannya belum ya? Nilai tambahan belum. Sudah ada rumusnya di situ. Enggak, di sini. Oke. Rumusnya. Oke. Iya. Oke. Ya, rumusnya sebetulnya copy paste dari atas juga. Tapi kalau di tempat saya sih belum ya. Nanti karena dia kalau di rumus saya per indeksnya ke sel-sel di belakangnya. Eksekusinya nggak apa-apa. Kalau ini rumusnya kurang lebih hampir sama ya, hampir sama kok. Nah, ini metodenya, ini sama. Ini juga oke, sama. Yang di angka 1,6 itu Bang Adi? Yang mana? Nilai akhir 1,6 paling ujung. Ini. Ya, rumusnya di bawah tuh dia ada apa ya? Ini, oke, di sini 101. Ya, mengapa dia dapat 1,6 untuk kinerja tambahan? Dihitung dari apakah dia instansi pusat atau daerah, kemudian luasnya apakah antar daerah, apakah antar instansi atau dalam instansi. Ada keterangannya di bawah mana di? Oh iya. Di bawah. Oke. Ya, betul. Untuk nilai tambahan sebetulnya rumusnya beda ya, beda sama dengan yang di beda yang di sini ya, nilai tertimbang yang ada di sini beda sama yang di mana namanya, di kinerja utamanya. Kalau unsur tambahan itu nilai tertimbangnya tidak setinggi ini ya, dia 1 sampai 2 atau 3 ya poin seperti itu dengan rumus seperti ini. Coba skor ke bawah Bang Adi, ada tuh apa di sini petunjuknya. Nah ya ini, nah makanya saya bilang yang ini kan, yang ini. Nah makanya saya bilang untuk unsur tambahan itu, makanya masih saya sempat baca sekilas juga di peraturannya, nilai tertimbangnya itu. Nah ini maksimal dia sampai 3 ya.
Jadi poinnya 1, 2, 3 berdasarkan pengkategorian ini. Ini saya perbesar dulu ya. Nah, biar teman-teman bisa lihat. Saya pindahkan. Nah, ini. Oke. Ya. Jadi ini sudah dirumuskan di sini ya kalau untuk aplikasi. Nah, kalau untuk di saya sendiri belum saya rumuskan ya. Nanti belum saya rumuskan. Karena kemarin saya fokus hanya untuk teman-teman bisa ngerjain ini ya, unsur utamanya. Saya belum fokus fokus saya memang agar teman-teman bisa memasukkan SKP-nya secepatnya untuk tujuan naik pangkat ya. Jadi tujuan sebenarnya saya itu ya, ingin membantu teman-teman agar bisa melengkapi pemberkasannya untuk naik pangkat. Itu yang kemarin. Nah, untuk yang akan datang insya Allah untuk aplikasi yang SKP-nya insya Allah akan saya baikin ya, akan seperti ini juga modelnya ya, eksekusinya akan seperti ini. Oke, ke depan. Kemudian ini kalau ini saya rasa nggak ada masalah ya, nggak masalah. Terus apa lagi? Oke, kurang lebih hampir sama ya metodenya. Integrasi juga gitu ya, nggak jauh beda ya. Ya. Oh ya, kemudian satu lagi untuk lupa saya bahas kemarin, saya ada kesalahan ya untuk rencana atasan ya, rencana kinerja atasan atau rencana kerja kita ya. Jadi bahasanya itu bahasa output, bahasa hasil betul, output atau hasil. Jadi bahasanya itu apa ya? Kalau benda berarti adanya atau terlaksananya, merupakan bahasa rencana tapi rencana hasil gitu. Nah, kalau mau lebih lengkapnya seperti itu bahasa kasarnya ya, rencana hasil. Jadi saya contohkan mana ya, kemarin saya sudah siapkan. Ntar sabar ya, saya mana ini contohnya kok hilang. Oke, sini saya punya, buka salah satunya aja ya. Nah, ini aplikasi bidan yang, atau tadi ada beberapa aplikasi, ada 3 ya. Bidan, perawat, dokter itu saya sudah berhasil bikin. Cuma masih mau dievaluasi lagi ke anunya, aplikasinya baru saya promokan kepada teman-teman. Baru saya bikin tutorialnya. Jadi ini saya tunjukkan di sini cuma bahasanya tadi ya, bahasa kegiatannya ya. Nah, di sini. Ya, jadi modelnya sepertinya seperti ini, terdeteksinya sumber dan atau masalah kesehatan masyarakat ya. Nah, jadi bahasanya itu bahasa output ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk apa namanya, bukan saya ingin mengintervensi atasannya ya, tapi kalau memang atasannya belum tahu bagaimana cara membuat SKP, nggak apa-apa di sini diajarin. Nah, kalau saya sih metodenya gini, metodenya kalau untuk atasan biar kita enak ke bawah ya, ke bawahnya enak, jadi atasan enak, ke bawahannya juga enak. Jadi buat dulu skema seperti ini, skema seperti ini ya, skema seperti ini. Jadi ada namanya kita anamnesis dulu atau kaji dulu ya, sebelum melakukan sebuah perencanaan. Jadi bahasanya kita di mindset kita, apa sih kasus yang ada di puskesmas itu atau di rumah sakit itu. Jadi lakukan anamnesis dulu, kajian dulu. Nah, kalau sudah kita pahami apa yang mau dikaji, apa yang mau di anamnesis, maka definisi operasionalkan dulu. Dilakukan definisi operasional ya dari pengkajian ini. Apa yang mau dikaji? Masalah-masalah apa yang mau dikaji. Nah,
Kalau saya sih dulu biasanya seperti ini melakukan, karena saya dulu berada di puskesmas juga ya, pernah berada di puskesmas, pernah mengatur rencana kinerja puskesmas ya, karena saya bagian dulu merangkap ya, merangkap jadi perawat, merangkap jadi bagian perencanaan, merangkap jadi operator Simdanya juga. Nah akhirnya dari pengalaman itu saya buat seperti ini ya, skema seperti ini. Jadi skema umumnya itu seperti ini saya yang lakukan ya. Jadi saya melakukan apa sih masalah yang ada di puskesmas itu, berarti saya harus melakukan pengkajian ya. Berarti kemudian ketika masalahnya udah ketemu, saya harus ngapain ya? Saya harus ngapain di situ. Berarti ada yang harus saya kembangkan atau harus saya eksekusi seperti itu ya. Kemudian setelah itu pastinya harus ada evaluasi dan dokumentasi ya. Nah akhirnya timbul seperti ini. Ini salah satu contoh ya. Saya definisikan operasionalkan seperti ini. Jadi mengkaji itu segala hal yang menyangkut anamnesis baik secara individu, kelompok, masyarakat ya, ataupun studi di lapangan untuk mengkaji masalah kesehatan. Jadi apapun masalah kesehatannya kita kaji. Mau itu masalah medisnya, mau masalah kesehatan ibunya, kesehatan anaknya, masalah kesehatan gizinya, kesehatan lingkungannya, seperti itu. Ataupun masalah kesehatan pendidikan kesehatannya ya. Jadi kalau dia punya masalah pendidikan kesehatannya minim ya, termasuk di situ juga ya, masuk masalah yang di sini. Nah, ketika udah dikelompokkan seperti itu secara umum, nah berarti enak mengintervensi yang ke bawahnya itu enak. Jadi bahasanya seperti itu ya. Kalau ingin yang di bawahnya enak. Jadi bahasanya jangan terlalu umum kayak tadi. Saya punya visi tadi ya, kalau nggak salah ya. Kemudian selanjutnya ketika udah ketemu masalah di lapangannya seperti ini, berarti rencana tindakan apa yang harus dilakukan ya. Kalau udah ketemu persoalannya seperti ini, berarti bahasa eksekusinya nggak jauh dari sini ya, nggak jauh dari sini ya. Jadi pengkategoriannya seperti ini ya. Kita definisikan operasionalkan, kita lebih spesifiknya apa yang mau dieksekusi, masalah kesehatan apa yang kita temukan di situ ya. Apakah ini tadi ya, seperti saya katakan, apalah masalah pelayanan kesehatan anaknya, kesehatan ibunya, atau pelayanan kesehatan secara individu atau kelompoknya ya. Seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini ketemu, maka nanti kita bisa lakukan bahasa eksekusikan di sini. Berarti kalau udah ketemu di sini persoalannya, berarti rencana tindakannya apa ya? Ini kita meningkatkan mutu berarti mutu kualitas pelayanan kesehatan kita yang harus ditingkatkan untuk mengeksekusi persoalan ini tadi. Nah, bahasa inilah yang dijadikan bahasa rencana kinerja atasan. Jadi polanya seperti itu, ada sebuah pola. Jadi paham maksudnya teman-teman ya? Jadi kita bukan untuk mengintervensi rencana kinerja atasan, tapi beginilah pola cara kerjanya kalau memang ingin sukses sebuah puskesmas itu atau sebuah rumah sakit itu di dalam suatu wilayah ya. Jadi kita mengelompokkan dulu, kita kelompokkan terkecil dulu, kemudian kita ambil kesimpulan terbesarnya apa sih di situ problemnya. Jadi tidak mesti harus melulu seperti ini ya, tapi ini metode saya ya. Nanti terserah teman-teman seperti apa modelnya. Oke, kemudian lanjut ke bagian mana lagi ya? Oh tadi ada ya, sorry. Ini saya close dulu ya. Ada yang pengguna baru nggak di sini? Banyak ya.
Nah ini dari Mas Muhajir ya, oke. Kita flashback lagi dulu ke belakang ya, karena ini ada teman kita masih terpaku di sini. Apa kendalanya Mas Muhajir di sini? Kendalanya di mana? Ada kendala nggak di sini? Ada Bang. Ini saya mau tanya masalah rumus di realisasinya. Oh sini. Ya di realisasi. Oh sini. Apa? Ini kualitas mutu. Oke. Saya juga dapat dari SKP senior saya. Dia cara menghitung realisasinya itu dia bagi antara kuantitas target yang di kuantitas dibagi dengan realisasi yang di kuantitas outputnya. Oke. Dan hasilnya masih di kualitas mutu. Oke. Tapi abang menjelaskan kemarin melihat antara kualitas, kuantitas, dan waktu dan biaya. Betul. Itu bagaimana? Bagaimana? Saya masih bingung maksudnya. Jadi saya hitung-hitung antara saya pakai SKP aplikasinya abang dengan punya senior saya itu hasilnya pencapaian SKP-nya itu berbeda. Betul. Karena cara hitungnya beda. Oke. Jadi kalau saya dapat agak turun sedikit di capaian SKP senior saya dibandingkan dengan punya abang, karena kualitas mutunya itu di abang agak tinggi, dia agak rendah karena dia cuma bagi 2 itu saja di target kualitasnya dengan realisasi kualitas outputnya. Oke, ini saya coba praktekkan ya. Ini saya praktekkan langsung. Jadi ini dibagi sini, kemudian dibagi dengan target. Oke. Ya. Oh, kok value ini? Kenapa dia value? Oh, sorry, laporan eksekusinya di N. Kenapa dia ini? Tar ya. Oh, sorry, ternyata di L. Sorry. Ini L ya, L dibagi ini. Oke. Hasilnya kok malah kemudian dikali 100. Oke, ya. Jadi 89 ya. 89 nilainya. Ya. 89. Ini kok malah. Oh, malah kembali. Oke. Ya. Jadi sebenarnya gini. Nilai yang ada di sini, ya. Nilai yang ada tertuang di sini itu sebenarnya nilai apa namanya? Istilahnya yang menentukan itu atasan ya, berapa persen capaiannya, dengan mempertimbangkan tadi ya, betul, dengan mempertimbangkan ini, betul caranya. Jadi ini ada nilai pemberian dari atasan sebetulnya dengan mempertimbangkan ini. Nah, cuman karena di sini sudah dalam bentuk aplikasi, kalau sudah dia dalam bentuk aplikasi, kekurangannya seperti ini. Umpamanya ini umpamanya 900 ya. Ini 900. Maka otomatis nilainya 113 lebih. Ya 113 ya. Nah, itu kan ya, itu dalam kendalanya dalam bentuk, kalau sudah dalam bentuk aplikasi. Kalau kita eksekusi kayak seperti tadi. Nah, kalau saya metodenya, saya berusaha ya, walaupun aplikasi, saya berusaha mensubjektifkan apa namanya. Kalau tadi kan ini perhitungan objektif namanya. Nah, saya menanamkan perlakuan subjektif di sini, objektif dan subjektif. Saya tanamkan perlakuan dengan prinsip untuk melihat sebuah kuantitas itu tidak hanya melihat dari hasil bagi realisasi, cuma dia melihat semua konsekuensi baik waktunya dan biayanya. Cuma karena biaya nggak ada,
Berarti hanya melihat konsekuensi dari waktunya dan dari targetnya dan dari bulannya, seperti itu. Nah, saya contohkan lagi, seumpamanya di sini ini cerita aja ya, cerita bebas aja. Contohnya di sini, umpamanya di sini 12, kemudian di sini ternyata dieksekusinya umpamanya 11 bulan, ya. Otomatis kualitasnya juga mempengaruhi di sini seharusnya secara logika. Nah, kalau kita hanya berdasarkan seperti ini tadi ya, saya kembalikan seperti ini tadi ke 89, bagaimana menilai secara kualitas dari umpamanya rencana 12 bulan ini ternyata di targetnya hasilnya 11 bulan. Nah, seperti itu. Makanya saya tanamkan tadi sebuah unsur objektivitas dan subjektivitas di situ. Makanya tadi saya di sini, saya jelaskan di masnya di japrinya itu, saya ngambilnya ini dibagi ini ya, kemudian ditambahkan ini dibagi ini juga ya. Ini bagi ini, kemudian hasilnya ini. Seperti itu. Jadi dia memantau seluruh. Jadi benar-benar kualitas ini bukan hanya memandang dari sini ya, bukan hanya memandang dari sini, tapi juga memandang waktu. Jadi hampir kurang lebih sama dengan ini perhitungannya. Cuma kalau di sini perhitungannya ada perlakuan 1,76 ya, konstansanya ini ada 7,6. 7,6 ini ada di Permenpan ya. Ini standar bakunya sudah. Nah, kalau ini memang penilaian atasan dengan petunjuk tadi dengan mempertimbangkan ini ya, mempertimbangkan ini dengan ini. Cuman pasti atasan juga akan melihat juga ini nilai waktunya. Nah, nilai waktunya seperti itu. Seperti itu sih. Cuma kalau mau ngikutin pola rumusnya dengan yang di seniornya nggak apa-apa juga, tinggal ngerubah aja sih di sini ya. Tinggal ngerubah aja. Nggak ada masalah sih. Ya, kalau mau melihat alasannya seperti itu tadi ya, kalau pengen tahu alasannya. Jadi ibaratnya ini adalah tool mesin yang tidak hanya memperhatikan unsur-unsur objektifnya. Saya memberikan sebuah unsur subjektivitas di situ ya. Iya Bang, karena saya kesulitan untuk dinilai ya. Nilai hasil akhirnya. Hasil akhirnya, oke. Ya, karena kan kita kan baru CPNS, jadi hitungannya keseluruhannya itu katanya senior jangan terlalu tinggi hasilnya. Oke. Nah, kalau di sini sebetulnya di sini itu nggak bisa dikunci ya, nggak bisa dikunci bahwa nggak boleh tinggi, nggak boleh rendah, karena di sini fluktuatif. Di terakhir. Gabungan semua nilai di sheet terakhir, pengukuran di sini apa? Dinilai di sebelahnya ya, nilai. Oke. Sebetulnya yang nilai prestasi kerjanya Pak, yang prestasi karena jangan terlalu melebihi. Kalau CPNS katanya jangan lebih dari 80. Ada betulnya, ada apa ya, ada kekurangannya juga. Nah, sebetulnya di sini itu di sini ya. Sebenarnya kalau saya melihatnya gini, kalau ini juga nggak bisa dijadikan kuncian ya. Ini nggak bisa dijadikan kuncian karena kenapa? Ini juga nilainya fluktuatif. Fluktuatifnya kenapa? Dia dipengaruhi oleh ini dan dia dipengaruhi oleh ini juga. Jadi kegiatan ini dipengaruhi oleh ini, nilai akademik kita, nilai NSKP-nya, kemudian dan nilai perilakunya. Nah, ya, makanya ya, saya mencoba untuk menurunkan di nilai SKP-nya. Ya, jadi cara untuk menurunkannya saya sarankan jangan menurunkan di nilai pengukuran SKP-nya sini ya. Karena ini juga fluktuatif dia, fluktuatif. Fluktuatifnya kenapa? Ya, dia berarti di perilakunya yang dikasih turun aja ya? Ya, caranya mengakalinya itu di sini, di perilaku. Nah, makanya ini saya sudah pernah jelaskan juga. Di sini paling rendah ngasih nilainya itu 76 atau 75 ya. Kalau di sini nilai awalnya paling rendah.
Nah, dimainkannya di sini. Biar di sini nggak terlalu gede jadinya. Tapi ini udah benar, kalau udah bagus. Jadi cara pemberian nilainya di sini juga udah bagus. Gak ada masalah. Ya. Kalau di sini memang nggak bisa dikunci di sini. Dia sifatnya fluktuatif dia. Sama dengan di sini juga nilainya fluktuatif. Jadi ibaratnya kalau kita ngerjain secara real ini targetnya 800 umpamanya. Targetnya 800. Kalau kita mau rata-ratakan dalam 12 bulan ini ya, kita mau rata-ratakan 12 bulan. Berarti kurang lebih ada 66 pelayanan. Nah, belum tentu dalam 1 bulan ini ada 66, bisa dia ada 70, bisa dia 50. Maka ketika dia 50 umpamanya dalam 1 tahun, padahal rencananya tiap bulannya itu 66, maka otomatis dia mempengaruhi di sini. Atau bahkan umpamanya dia melebihi target di sini, umpamanya dia 70 atau 80 dalam 1 bulannya, melebihi target bulanannya, maka di sini juga otomatis akan terpengaruhi di sini. Ya. Nah, makanya saya bilang ini nilainya fluktuatif, nggak bisa kita mengatakan kepada seseorang nggak boleh terlalu tinggi di sini, jangan. Yang kita boleh katakan di sini nggak boleh terlalu tinggi ya di sini ya, penilaian di sini aja. Penilaian di sini yang nggak boleh terlalu tinggi di awal, karena kenapa? Alasannya adalah saya contohin ya, ini pengangkatan tahun 2020, oke, baru banget 2020. Ini udah pernah saya jelasin juga sih, tapi nggak apa-apa saya jelasin ulang. 2020 kemudian pensiun itu di umur 60 ya. Berarti totalnya kalau dia mulai terangkat 2020, kemudian total pensiunnya di umur 60, berarti total masa kerjanya ya seluruh harus dikurangi di umur 60. Kemudian tahun kelahirannya, tahun kelahiran saya lupa jelasin ini. Tahun kelahirannya umpamanya 1988. Nah, berarti tahun 1988 ini ditambahkan dengan 60 ya. Ya, 60. Bukan 60 60 tahun kerja ya, usia produktif di umur 60 baru pensiun. Nah, kalau dia di umur 60 baru udah pensiun, berarti total nanti di Mas Muhajirin ini soalnya pensiunnya di tahun 2048. Nah, kalau dia umpamanya kerjanya terangkatnya di tahun 2020, maka ini dikurang ini ya. Oke. Berarti ada 28 tahun masa kerja ya. 20 tahun masa kerja. Nah, dia berhubungannya di sini. Berhubungannya di sini nantinya. Di sini. Kalau di sininya rata-rata 80 atau 81 ya. Saya kasih Excel yang baru dah. Biar enak ngejelasinnya. Mana tadi? Mana filenya? Kok hilang? Oh ini, sorry. Sambil saya lihat ada yang mau masuk login ya. Oke, sorry. Nah, ini saya pisahin dulu ya. Berarti seluruh total kerjanya dari tahun 2020 sampai dengan di umur 60, berarti total masa kerjanya itu 28 tahun. Nah, anggaplah nilai awalnya itu dikasih nilai awal 80. Oke. Kemudian setiap tahunnya umpamanya naik 1 poin ya, naik 1 poin atau naik 0,5 poin. Ya, anggaplah kita naikkan 0,5 poin. Nah, 0,5 poin ini dikalikan
28 tahun tadi kerja ini dikalikan 0,5 poin ini menghasilkan 14 poin kerja ya. Nah, kalau ditambahkan nilai dasarnya tadi ini, nilai dasarnya ini, nah, akhirnya mendapatnya kalau di akhir pensiunnya nanti mendapatkan nilai total 94. Nah, di sini. Mana ya? Nah, di sini. Jadi nanti di sini ada yang di sini 94, di sini 94, di sini 94, di sini 94, di sini 94. Otomatis akhirnya nanti di akhir pensiun ini ketinggian. Pasti sudah di sini ketinggian. Nah, makanya bermainnya itu lebih baik amannya di sini. Cara memain nggak terlalu sampai 80 atau 81. Jadi sebetulnya metodenya seperti itu. Sebabnya kenapa seniornya memberikan warning seperti itu. Sebenarnya kalau mau lebih detailnya seperti itu tadi metodenya sebetulnya ya. Nah, di sini cara kerjanya ya. Paham ya apa yang saya jelaskan? Iya Bang, paham. Oke. Nah, kalau umpamanya dia naiknya 1 poin, satu tiap tahun naik 1 poin, nah lebih ngeri lagi hasilnya. Nah, ini 108. Nah, makanya saya sarankan nanti untuk berikutnya jangan sampai umpamanya di sini sudah 7,5 naik 1 poin dalam 1 tahun ya. 1 tahun umpamanya di sini tahun berikutnya 78, di sini lagi 78 atau bahkan di sini 79, jangan ya. Naikkan 7,5 aja. Nah, 0,5 aja. Agar safety-nya tadi di sini ya, bermain. Nah, makanya di aplikasi saya mana tadi? Nah, sini. Makanya di aplikasi saya sini ini ada sini. Nah, ini ada perkalian 0,5 ya. Dari nilai dasarnya sini tadi. Nah, jadi setiap tahun itu naiknya 7,5. Jadi kalau dengan memakai aplikasi ini insya Allah aman ya. Nilainya pasti aman di sini. Baik Bang. Oke. Nah, untuk penggunaannya SKP barunya nanti lihat aja tutorialnya, ada saya sudah share ya di Bang, sudah ada yang aplikasi yang baru itu, SKP yang baru, coba bisa dilihat. Di mana? Ada ngirim nggak ke saya? Ada. Mana namanya? Mana? Habibu, mana? Di atas. Oh, ini ya. Oke. Mana yang dengan foto ini? Dengan fotonya yang ini ya? Yang ini, yang baru. Ya. Oke, ternyata sudah pakai yang baru ya. Apa kendalanya di sini? Nah, ini juga lupa ini. Ini kalau di ortopnya oke, cuma melaksanakan ini oke. Kemudian nah, ini jangan lupa ya hapus ini. Ini kemarin tidak diisi karena penjelasan di ada videonya enggak ada. Oh iya benar, saya yang salah. Kak, ulang jelaskan yang ini tadi. Yang ini, oke. SKP terkait saya contohin ya. Jadi ini, saya delete dulu ya, delete. Nah, ini muncul 0 semua. Kalau di sini muncul 0 semua, artinya ini di bagian rencana, di bagian SKP-nya, nah seperti ini jadinya ya, 0 semua. Nah, caranya di sini ambil ini. Tinggal copy paste aja, copy paste ke bagian rencana terkait sini. Paste spesial lagi. Dah. Nah, ini kalau udah muncul angka 1, ini enak difilter. Jadi yang difilter itu nolnya dihilangin ya. Nah, seperti ini. Nah, enak kelihatan. Berarti dalam 1 semesternya itu cuma 3,7 ya. Berarti rata-rata 1 tahunnya 6 ya. 6 ya, 6, sekian. Oke, nggak apa-apa Bang.
Bisa 7,5 nggak apa-apa juga per semesternya. Berarti kalau 7,5 per semester, 7,5 per tahunnya nggak apa-apa juga. Berarti kalau per semesternya 3,5 di sini ya, 3,5 sekian. Ini nggak apa-apa juga. Ini udah bagus. Nah, nanti di bagian perencanaan yang tadi di SKP terkait itu ada angka nomor 7 itu yang itu tidak terisi rencana kinerja atasannya, itu kenapa? Oh ini ya, oke. Coba saya cek dulu ya. Oh, harusnya jalan ini fungsi ya. Ini sama ya, ini sama ya, ini sama ya. Iya bang. Kalau nggak terisi, ini harus terisi ya. Kalau nggak terisi seperti ini gampang aja, tinggal copy paste kalau dia memang sama ya. Kalau dia memang sama, copy value aja seperti ini biar terisi dia. Oke. Copy value seperti ini biar terisi. Oke, biar terisi. Nah, berarti ini cuma ada berapa ini? Ada 4 kegiatan ya, ada 4 perencanaan. Nanti ini tinggal filter aja. Ini udah otomatis ya, udah otomatis, tinggal filter aja nih. Filter aja seperti ini. Oke, ini rencana keperawatannya 2 kegiatan, telaksananya ini 6 kegiatan. Ini 1 kegiatan, oke, nggak apa-apa. Salah. Nah, Pak, di situ ada tanda panah ke bawahnya punyanya Bang Muhajir. ada lah. Oh, nggak ada juga. Berarti dia manual. Ada, Pak. Berarti dia semua begitu bang. sama. Berarti dia manual. Saya tadi Pak, waktu saya juga buka gitu tanda panah ke bawahnya, nanti mohon diulang sekarang munculkannya Pak. Cara munculkannya, saya ulangi ya. Nih, yang dijelaskan di awal tadi Pak, tapi terlalu cepat cara bikinnya. Oke. Ini saya delete dulu ya. Ini saya delete ya. Saya delete. Ini juga tidak ada tanda panah ke bawah. Ya. Jadi saya Oke. Ini udah muncul semua ya. Ini tadi saya delete. Nah, ini udah otomatis ini nolnya kegiatan karena nggak ada pilihan di sini, nggak ada tindakan. Nah, caranya kalau untuk kejadiannya yang kayak tadi di sini ini tidak ada ya Pak, tidak ada panah ke bawah. ya, perhatikan nih. Jangan ngoceh terus, ini perhatikan caranya. Di sini klik sama dengan ya, klik sama dengan, karena ini rencana kinerja kita, maka ke bagian sini, ke bagian butir kegiatan ya. Jadi saya ulangi ya, saya ulangi. Klik di sini, kemudian ketik sama dengan, kemudian ini mouse-nya arahkan ke sheet urtuk sini, klik, kemudian arahkan sini. Nah, sini, klik sini, baru blok ke bawah. Yang butuh kegiatan itu rencana kegiatan Bang. Ntar, itu kan punya kita masalahnya. Nah, ini kan rencana kerja. Oh iya, butir kegiatan. Tadi saya punya butir kegiatan ya. Sini ke butir. Oh, sorry, betul. Saya salah. Lihatnya butir kegiatan ke rencana kinerja ya, rencana kinerjanya. Sini, eksekusinya sini ya. Sini. Jadi blok sampai kegiatannya ya. Nah, sini. Nah, udah. Tinggal enter aja kalau udah seperti ini, sudah di blok ya. Mau di blok pakai keyboard, mau di blok seperti ini juga bisa. Nah, penting udah ada kedip-kedip seperti ini, udah tinggal enter. Nah, ini value. Gak apa-apa value seperti ini ya. Nah, di sini nanti kita kasih tanda kuncian. Tadi kita klik di sini, di sininya, di depan atau di belakangnya. Kita mulai dari belakangnya dulu ya. Kita kasih tanda dolar seperti ini. Sini juga dolar, ya. Sebelum B dolar, sesudah B dolar. Kemudian kita enter. Nah, ini tadi rumusnya, ini kita mau ambil. Kita ngambil rumusnya ini, kita cut. Mau cutnya tadi pakai cut seperti ini boleh ya. Saya Ctrl Z ya. Jadi kita mau di cut pakai ini boleh, mau di cut pakai mouse juga boleh.
Kalau udah di-cut, nah ini klik di sini. Kemudian kita ke bagian data. Sini data. Kemudian ini ada data validation. Kemudian klik lagi data validationnya. Kemudian di allow-nya di sini, ya, validation kriterianya kita pilih list. Kemudian kita source-nya di sini. Nah, ini source-nya linknya ya, maksudnya alamat linknya kita tanamkan di sini. Kita paste. Ya, mau paste seperti ini bisa, mau control paste juga bisa. Kemudian kita oke. Nah, udah muncul pilihannya. Nah, paham langkah-langkahnya ya, nggak cepat ya. Harus saya ulang lagi. Paham bang, paham. Paham ya. Oke. Kemudian selanjutnya nanti biar di sini muncul lagi, ini tinggal copy paste aja, tinggal copy, ini copy, kemudian blok semuanya di sini juga boleh, blok sini, kemudian paste. Nah, dah. Nah, jangan, kalau udah tinggal klik aja sembarang. Nah, ini jangan copy lagi di sini, ini cara kerjanya, karena ini rencana kinerja atasan, caranya tadi sama ya. Jadi ini kita klik sama dengan kita ke bagian atasan sini, kemudian kita blok sini. Oke, udah. Kemudian ini kita kunci lagi, kasih tanda dolar sini, dolar. Nah, ini kita cut ya, kita ambil rumusnya tadi, kita ambil sini lagi. Kemudian kita tanamkan lagi lewat di data validation tadi sini. Sini agak lebih cepat sedikit ya. Kemudian kita paste, kemudian kita oke. Udah. Ini muncul juga. Ya. Tinggal kita copy paste di sini ke bawah. Udah jadi. Nah, ini udah jadi. Nah, ini tinggal kita eksekusi ya. Jadi kita eksekusi di sini umpamanya pengkajian keperawatan. Oke. Kemudian apa lagi? Implementasi. Oke, kemudian apa lagi ya? Implementasi udah, bagian evaluasi lagi. Kemudian dokumentasi, oke. Nah, ini otomatis muncul ya. Nanti tinggal nyesuaiin rencana kinerja atasannya. Oke. Ya. Tinggal yang mana mau dieksekusi. Ini contoh aja ya. Nah, seperti itu caranya ya. Nah, ini udah keluar ya. Nah, kalau di sini nah, kalau yang di sini metodenya ini saya nggak tahu ya. Saya belum pernah baca aturannya mengenai tadi berapa, apakah dia harusnya tidak boleh terlalu tinggi seperti yang dimaksudnya tadi, yang saya jelaskan pertama tadi. Saya belum dapat belum dapat sumbernya ya. Di sini berapa sih nilai maksimalnya? Kalau nilai maksimal sih ada maksudnya bukan itu ya. Apakah dia bisa 90 umpamanya, apakah setiap tahunnya dia harus naik atau harus turun atau dia harus fluktuatif? Saya belum dapat redaksinya secara clear ya, bahwa umpamanya tahun ini hanya dikasih nilai umpamanya 92, nanti tahun depannya dikasih nilai 94 umpamanya, atau tahun ini 94 kemudian tahun berikutnya 93. Itu saya nggak tahu, saya belum dapat regulasinya, apakah dia bisa fluktuasi seperti itu, ataukah dia harus naik seperti anak tangga. Jadi startnya dia 90, kemudian naik 92, kemudian naik 94, hingga nanti akhirnya mencapai di 120 ya, batas maksimalnya. Itu saya belum dapat sumbernya. Tapi yang jelasnya rank yang ada di sini, ranknya mulai dari angka 90 sampai 120 metode penilaiannya ya. Kemudian Bang, ya Bang. Nah, ini kan ada kinerja atasan.
Di situ kan ada nilainya Bang. Saya bingung karena kan ada saya kirim di Telegram itu SKP-nya atasan saya. Itu yang gimana diambil nilainya? Oh ya ini ya. Bentar saya buka dulu. Ya. Aisyah. Nah seharusnya ini ini kegiatan. Oh ya, ini sudah SKP baru ya. Oke. Jadi harusnya ngambil ini atasannya mana sih atasannya? Ini punya atasan ya? Iya. Yang mana yang diambil rencana kerjanya yang di mana? Ini. Kegiatannya yang di mana yang diambil? Jadi apa? Jadi contoh ya. Ini, Pak. Ya, jadi contoh. Jadi persentase akses dan mutu pelayanan kesehatan ini penyatasan ya kegiatannya. Ya. Nah, ambil nilai tertimbangnya ini 120. Berarti saya salah karena saya ambil di bawah. Kinerja. Di bawah. Untuk pikirannya ya, maksudnya bukan kegiatannya. Di sini. Kan ada rencana kinerjanya. Itu saya ambil di rencana kinerjanya juga, bukan di indikatornya. Ambilnya di sini dia per item ini ya. Jadi kalau umpamanya ngambilnya di item meningkatnya profesionalisme pengelolaan manajemen, berarti ngambilnya di 104 ini. Jadi per butir kegiatannya dia juga. Baik Bang. Berarti nilainya sudah benar, hanya mungkin isian rencana kerjanya yang salah. Ya. Jadi rencana kerjanya ini kan, dan ini tidak mesti kita eksekusi semua ya. Kita eksekusi yang mana memang sesuai dengan yang bisa kita eksekusi ya. Nah itu tadi yang saya katakan, dia harus 2 kalimat yang saling berhubungan kalau kita mau mengeksekusi ya. Kalau bisa juga sih 2 kalimat yang tidak saling berhubungan, tapi nanti dia jatuhnya dia non direct penilaiannya. Nah, sedangkan aplikasi saya ini sementara menggunakan aplikasi direct ya. Ngambil nilai atasan 20%, yang di bawahnya di kita 80%. Oke. Jadi jangan ngambil persentase penyediaan obat dan BHP ya, enggak nyambung jadinya. Itu Bang. Oke. Jadi kalau penyediaan obat dan BHP itu bisa dieksekusi oleh asisten apoteker atau apoteker. Alkes juga gitu ya, persentase pengadaan alkes bisa dieksekusi oleh apoteker dan asisten apoteker. Kalau persentase penyerapan anggaran boleh dieksekusi oleh bagian perencanaan. Ya, seperti itu. Jadi nggak semua kita bisa eksekusi di sini. Jadi ambil yang kita bisa eksekusi. Berarti Bang bahasanya kita ubah jadi bahasa kinerja. Ya. Karena kan di situ bahasa kan. Ya, persentase. Jadi ini kita ubah. Ya betul. Jadi kita ini ubah bahasa kinerja ya. Hasil kinerja yang mau dicapai. Berarti kalau di sini terlaksananya atau terwujudnya akses dan mutu pelayanan kesehatan seperti itu ya. Itu di bagian apa ya? Ini contoh. Hah? Enggak, itu yang itu Kak, yang untuk ubah kata kinerjanya. Maksudnya? Intinya kalau untuk intinya di bagian rencana kegiatan. Ya, rencana kegiatan. Di kinerja pimpinan. Oke, sip. Ada yang bantu jawab? Saya agak loading juga ini. Oke, kemudian selanjutnya mana lagi nih yang mau dibahas? Habis yang mau dibahas ya? Ada lagi? Terakhir Bang. Habis itu terakhir. Oh, boleh. Apa? Ya lanjut. Apa episode terakhirnya? Ayo lanjut. Apa yang mau dibahas? Pelaku dan itu kinerjanya Bang. Kinerja yang mana? Di mana? Di bagian mananya? Perilaku kinerja.
Sini. Iya, itu kan ada sasaran kinerja pegawai, perilaku pegawai itu nggak apa-apa nilainya seperti itu tinggi. Nggak apa-apa karena kan ini ibaratnya hasil dari sini, hasil dari NSKP ya. Ini nggak ada masalah karena memang batas ranknya berapa ya? Ranknya itu 9. Nah ini ranknya, sorry, kok bingung nyari rank. Ini ranknya malah 100 itu malah kategori baik, sangat baik, sangat baiknya ya 100 ke atas ya. Jadi kalau mau dilihat dari sini rank baiknya itu, rank baiknya 81 sampai 100, 101 sampai 120 udah masuk kategori sangat baik. Nah di sini kategori cukup berarti 80 ke bawah ya, kategori cukup nih. Jadi ranknya seperti itu. Nah, nggak ada masalah ya dengan ini. Baik, Bang. Kak Radi, Yup. Kak, Ya, lanjut. yang regulasi yang surat edaran untuk rank kategori nilai itu di mana, Kak? Di Permenpannya sendiri ada kalau nggak salah. Di Permenpan nomor 3 kalau tidak salah. Ya, di situ ada juga. Kalau yang di YouTube Kak Radi kan ada surat edaran tapi lupa nomor berapa gitu, surat edaran BKN-nya kalau nggak salah ya. Ya benar. Di situ ada juga. Saya lupa juga sih nomornya nomor berapa. Nomor ya baru juga sih. Lupa saya. Nanti saya share. Mudah-mudahan saya dapat. Kak izin Kak, baru gabung Kak, tadi kan susah masuk. Yang file yang punya Widya gimana Kak ya? Dia punyamu ya. Kenapa? Yang dia error. Nah ini sudah yang baru nongol. Udah dibahas. Iya, baru masuk Kak, nggak susah tadi gabungnya. Kalau nggak nanti Japri aja deh Kak. Mana filemu yang error? Mana, nggak ada ini. Ini. Yang lain-lain aman aja. Kenapa kamu Nggak tahu error? saya. Nah, ini kalau ada error seperti ini berarti ada isian yang nggak benar ya. Cek dulu, cek satu-satu di sini nilai. Berarti itu dia berupa angka, ada angka yang tidak terisi. Nah ini rep. Nah itu gimana tuh kok bisa tiba-tiba 1-2-nya kok 0 ya? Nah ini ada rep, rumusnya udah rep kayak gini. Aduh, download ulang ini kalau gini. Aplikasinya kamu harus download ulang karena ini rumusnya aja udah rep ini. Waduh, oh ya udah deh. Jadi kesalahan dari itunya ya Kak ya? Ya. Saya kan ngikutin sesuai dengan tutorial di YouTube. Nah, tapi ujungnya kayak gitu. Salah pencet berarti kepencet. Kamu mencet apa yo? Nggak tahu lah Kak. Jangan sambil ngerjain. Ini harus berulang-ulang karena itu error biasa rumusnya Pak. Saya kemarin ini dibantu ini kalau sudah download dari punya kakakku, kalau sudah di-linkkan di save as dulu supaya tidak error lagi. Ya betul, bisa seperti itu juga. Atau mungkin waktu download terbuka di HP. Enggak, kemarin saya pakai laptop. Pakai laptop, oke, download. Edit juga pakai laptop. Oke. Nggak tahu deh. Berarti ulang lagi ya? Ulang lagi, download ulang. Ada yang terbaru nggak? Apa pakai yang itulah? Belum ada. Nanti kalau ada yang nanti kalau ada yang baru saya infokan. Yang jelas kayak ini. Nah ini rumusnya aja udah error. Ya ganti ini, download ulang. Jadi intinya kalau ada ref, nah ini terutama ini di bagian ini kalau nggak ada yang dikerjain di sini, jangan lupa ini di delete aja, di delete. Kemudian ini seluruh angka yang ada di sini, ini harus sama dengan yang ada di sini. Kok di sini targetnya ya, ini harus sama dengan yang ada di sini. Oke.
Nah, ini kalau walaupun di sini ada kegiatan, kemudian kalau tidak ada di sini angka, saya delete ini contoh. Nah, dia jadi 1, jadi 0. Nah, ini artinya ada file yang nanti di sini tidak mengindeks di bagian sini. Sorry, mana tadi? Sini, dia tidak ngindeks di sini. Dia tidak bisa eksekusi. Jadi sini harus ada angka ya. Terus kalau untuk yang di ini Kak, yang di apa ya, rencana tadi ya, itu kan kalau misalkan saya punya 10 ya Kak ya, 10 kegiatan, sedangkan di situ kan 6 kegiatan kan. Nah itu kayak mana Kak buat nambah kolomnya? Bisa insert gitu aja ya? Bisa, tinggal copy paste rumusnya. Ini sampai 10 kegiatan. Copy paste tapi Ntar dulu. Nah, ini saya contoh. Ini kegiatanmu sama ini. Ini pelayanan anak, ini pelayanan anak juga sama ini. Ini sama, jangan dieksekusi seperti ini. Jadi pilih salah. Jadi ini kelompok kegiatan. Nah, ini saya jelasin ulang ah. Mana sih? Gimana? Oke, ini saya tandain ya. Saya tandain dengan warna. Ini pelayanan kesehatan ibu, 1 kegiatan. Pelayanan kesehatan anak ini saya tandangin 3. Ini 1 kegiatan juga dengan 3 butir kegiatan. Paham kalimat saya ya? Ini 1 kegiatan juga, ini 1 kegiatan, kemudian reproduksi. Ya, reproduksi ya. Oh, iya, pantesan saya banyak banget. Ini 1 kegiatan juga, ini 1 beda kegiatan. Oke, sorry. 2. Ini gelap lagi. Nah. Oke. Jadi total 1 2 3 4 5. Berarti ada 5 kegiatan. Butir kegiatannya untuk kegiatan pertama ini ada 3 butir kegiatan. Kalau kegiatan anaknya ini ada 3 butir kegiatan. Jadi gitu. Nanti otomatis di bagian SK di rencananya itu ngeksekusi. Saya contohin ya. Nah, ini 0. Untuk pelayanan kesehatan anaknya itu langsung ngeksekusi. Ini enggak kelihatan ya. Nah, ini bagian kesehatan anaknya langsung eksekusi ada 3 kegiatan. Kemudian ini diganti posisinya. Tadi kesehatan anak udah. Reproduksi ada 3 kegiatan juga. Nah, ini ganti. Iya ya. Iya dong. Seperti itu caranya. Iya. Pelayanan jadi ini. Jadi saya nggak perlu chat, saya tulis satu-satu. Jangan, ngapain? Ya, malu Kak, baru pertama. Sama, saya juga baru pertama juga bikin. Enggak, pantesan punya saya 10 banyak banget gitu loh. Kira ternyata kan belum dirinci, harusnya dijadiin 1. Ya, nah. Ini tinggal filter aja. Kalau udah tinggal filter aja di sini. Nah, udah berarti ada 5 butir kegiatan ya. Nah, ini bagus tadi Mas Anton, ini bagus. Nah, ada ininya, ada. Ayo, kenapa punya Mas Anton? Iya, ini sudah saya praktek tadi Pak, belum berhasil. Aduh. Itu yang pakai di copy rumusnya Pak. Setelah ditanda sama dengan, baru blok itu rencana, baru kemana lagi yang ada tanda dolarnya itu Pak. Tinggal ketik. Iya, maksudnya. Hai. Lihat lagi nanti YouTube-nya. Iya Pak. Pelan-pelan lihatnya. Oke. Nah, ini tadi udah ya. Jadi ada 5 kegiatan, kita kembali ke sini ada 5 kegiatan. Nah, di sini di NSKP-nya otomatis 5 kegiatan juga. Nah, ini masih ada. Nah, ini udah sembuh sedikit ya, udah sembuh sebagian nih. Tadi direct semua. Nah, iya itu kenapa itu Kak ya masih ada? Iya, karena itu cuma 1 kolom ya. Ini karena tadi ada ref di sini, dia tidak mendeteksi ini. Ada yang salah download ini. Ya, nah itu tadi. Nah, ini kenapa ada bisa ref di sini? Nah, coba saya copy paste ya. Jadi salah satu cara lain menyembuhkannya itu tinggal gini, tinggal ini copy paste ke sini ya. Mudah-mudahan berhasil. Nah, mau dia. Sorry, ini yang ke bawahnya mau nggak? Nah.
Oh gitu itunya. Kalau begini malah ini yang copy ke atas, berarti ada yang salah salah ini. Pokoknya kerja ulang pokoknya. Salah kerja, Ya. salah step, Apa deh Kak? salah step-step ini. Makanya di sini di NSKP-nya, nah, ya kan tinggal satu lagi. Ini masih ada satu. Nah, ini penyakitnya di masalah Iya. kesehatan anak. Kesehatan anak di mana Oh. nih? Di kesehatan anak. Nah, anak kesehatan anak. Kesehatan anak. Berarti kelompoknya di kesehatan anak. Nah, berarti dia udah ngeling tadi karena pengaruh di sini tadi. Ya itu aja intinya ya. Jangan sampai tidak ada Ya, angka. siap Kak. Di NSKP-nya itu saya lihat Bang, Sini. itu kan ada filter di samping. Kenapa? Itu gimana dia muncul nilai satunya itu dari mana? Yang mana? Oh Di ini. filter. Oh ini otomatis ini. Itu dari mana? Ini otomatis, jangan Ya, dihiraukan. sumbernya. Sumbernya. Ya, karena saya kan Oke. dia muncul nilai rencana kinerjanya muncul di samping kirinya kan muncul, tapi angka filternya dia masih 0. Di sini muncul kegiatan nggak? Ya, muncul semua. Hanya di filternya itu dia 0, sehingga kalau di filter dia hilang kegiatannya. Oke, berarti ada nilai di sini, ada nilai yang ada di sini yang 0. Berarti ada nilai di sini 0. Ada nilai 0 nggak di sini? Ada semua. Ada semua nilainya. Iya, Berjalan normal, di sini berjalan normal. iya. Oh gitu ya. Aneh juga berarti itu. Iya, makanya saya tanya dari mana sumbernya juga. Sebenarnya sumbernya itu dari sini dia. Nah ini kalau kita klik di angka satunya sini, sumbernya di sini. Kalau di sini ada kegiatan, kemudian disertai di sini ada angka normal, dia akan nanti muncul angka 1 di sini. Cuma kalau dia di sini normal, Kalau nggak berfungsi dia punya rumus, kasih angka 1 saya aja. udah ditarik dari atas. Kasih aja angka 1. Kalau media rumusnya nggak berfungsi, kasih aja angka 1. Yang penting di sini intinya di sini ya. Yang penting di sini intinya normal ya. Nggak ada value, nggak ada div seperti ini. Yang penting intinya di sini nggak ada div ya. Ya, normal semua terisi. Oke. Atau mungkin dia tidak tercopy paste. Ada rumus nggak di sini? Ada rumusnya ya? Terus 0 ya. Ada. Oh, berarti nggak connect. Bahkan sama dengan rumus yang di atasnya. Nah, kalau ini sebetulnya tidak bisa di copy paste rumus dengan yang di atasnya dia, karena kalau seperti ini ya, saya copy kemudian saya pastekan di bawah ini. Nah, satu yang ada di bawahnya dia mengindeks yang ada di atasnya. Nah, ini bukan mengindeks yang di bawahnya sini. Nah, itu dia. Kalau dia di copy paste. Jadi ini perlakuannya khusus dia rumusnya. Cuma kalau di sini tadi ya, sekali lagi, kalau di sini semuanya normal, sini normal, ada angka, ada nilai, kemudian di sini tidak muncul angka 1, yang nggak apa-apa, munculkan ketik aja angka 1. Sebetulnya angka 1 ini untuk tujuannya untuk memfilter. Jadi umpamanya ini ya 00 tidak ada kegiatan yang tidak kita inginkan, ini kita bisa hidden ya. Kita bisa kita tidak mau pilih maksudnya seperti itu. Makanya muncul angka 0 di situ. Itu tujuannya angka 1 ya, seperti itu ya. Untuk menghidden row-row yang ada di bawahnya yang kita tidak inginkan. Sama juga sebenarnya dengan yang ini juga ya. Jadi row-row yang kita tidak inginkan ya, ini yang tidak kita ingin mau tampilkan, ini bisa di hidden dengan memilih angka 0 seperti ini ya. Nah, tujuannya angka 1 dan 0 itu di situ ya. Memudahkan kita untuk memfilter aja.
Oke. Terakhir nih ada pertanyaan untuk materi SKP-nya. Kak mau Lagi tanya. bertanya. Bang, kalau yang mau di Ayo. Lanjut. kalau mau untuk di print nantinya yang mana? Semuanya. Mulai di sini ya yang ini rencana SKP terkait, NSKP, perilaku kerja, penilaian kinerja, LDPK, kemudian integritas. Kecuali ini ya PPK-nya. PPK-nya ini custom ya, bisa di print bisa enggak. Yang jelas kalau berdasarkan surat edarannya itu, surat edaran BKN kalau nggak salah nomor 1 tahun 2022, yang diminta untuk di print itu ini ya, ini satu, ini kemudian ini, dan ini sampai di integritas. Kecuali ini ya, kecuali PPK-nya ini tadi. Oh iya Kak mau tanya. Yang kemarin WA Telegram. Nah, itu yang misalnya kan angka kreditnya dari 2D ke 3A kan butuhnya 100. Oke. Itu dikurangi dari nilai angka yang di SK, terus dibagi 3 tahun, apa dari 100 itu dibagi 3 tahun Kak untuk yang SKP yang baru? Ntar ya, saya kasihkan dulu contoh. Ntar masih loading ya, saya kasihkan contoh dulu. Saya kasihkan peragaan. Oh ini ternyata yang baru juga. Oke, ini aja. Tadi dari mana? 2 Dari 2D ke 3A. Oke. 2D itu posisinya nilainya pasti 80. Pasti 80 lebih. Ya. 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 Berarti SK kan 89,348. Oke, jadi kita simulasikan di sini 2D ya. Pengatur tingkat 1. Sini saya simulasikan aja pengatur tingkat 1. 2D berarti berapa tadi? 80? 89,348. 89,348. Oke, ini sudah lumayan tinggi banget. Nah, dia harus poinnya untuk bisa diusulkan 3A, berarti dia harus ngejar sampai 100. Berarti selisihnya kalau betul-betul 80 ke 100 berarti selisihnya 20 poin. Ya. Yeah. Selisihnya 20 poin. Nah, 20 poin ini tadi karena ini 89 berarti bukan 20 poin lagi ya, hanya 11 ya, 11 poin. Nah, kalau berdasarkan simulasi sini 2,5 tahun itu udah bisa mengajukan, bisa naik karena rata-rata satu semesternya itu cuma 4,09 sedangkan harga maksimalnya itu 7,5. Nah, 7 ya? Ya, maksimalnya 7,5. Kalaupun mau diturunkan menjadi 2 tahun, itu juga bisa karena kenapa? Nilai sasarannya per tahunnya itu 5,32 ya. Nah, harga maksimalnya juga 7,75. Berarti bisa lagi nyentuh ke bawah. Sayangnya di sini nggak ada angka 1 sih ya. 1 tahun. 1,5 tahun. Saya nggak tahu kalau 1,5 tahun bisa nggak ini. Tapi di sini nggak ada pilihan. Maksimal 3 tahun. Kalau baru bisa 3 tahun. Ya. Kalau berdasarkan aturan di Permenpannya bidan ya. Kalau di bidan di situ ada pasal 16 ya. Pasal 16-nya dikatakan sorry, ini untuk perawat ya. Saya nggak tahu pasal berapa. Di situ dikatakan minimal 2 tahun penilaian. Baik bidan, perawat, apoteker rasanya itu dikatakan di situ minimal 2 tahun penilaian. Nah, berarti
kalau kasusnya seperti ini sudah angka kreditnya udah lebih sudah besar Berapa? ya, udah besar duluan, itu bisa mengambil 2 tahun. Ya, tidak mesti sampai gitu. ya, tidak mesti nunggu sampai 3 tahun karena nilai sasarannya dalam 1 tahun itu tidak melebihi harga maksimal dari pasal 30-nya tadi. Ya. Jadi seperti itu. Berarti kan aturannya kan, maksudku yang pakai SKP yang baru itu kan tetap dari targetnya untuk kenaikan dikurangi dari nilai AK kan, Kak? Iya. Enggak, maksudnya kan kemarin kan ada yang bilang kalau punya saya itu salah, yang nilai AK-nya itu harusnya dibagi 3 tahun, misalnya mau naik ke 3A itu kan 100, nah itu 100 baru dibagi 3 tahun, kan yuk nilainya tinggi banget. itu konsep pemahamannya keliru. Lah, iya. Ya, oke, berarti saya sudah paham. Oke, makasih ya, Kak. Oke. Ada lagi siapa tadi yang masih mau bertanya? Habis? Oke. Bang, Ya. satu lagi bang, Ya, yang di SKP baru bang, SKP baru. Oke. defisit integritas. Sini. Oh, ini malah deep. Ya, kenapa di itu kan sini? ada periode Januari sampai dengan Juni, Juli sampai dengan Desember. Itu kan di saya kan untuk persyaratannya pakai SKP lama nilainya. Itu harus dikonversi ya? Ya, harus dikonversi karena kalau di SKP lama itu cara hitung konversinya bang? Cara hitung konversinya bang? Mana ya? Nah, itu ngelihatnya di surat edaran lagi. Mana ya surat edaran saya ya? Hilang kayaknya. Ntar saya cari dulu. Saya lupa. Mana ya? Apa ya? Ini di mana sih? Saya nggak tahu di mana nilai yang konversinya ya. SEB dan lain, ini tata cara penilaian kinerja. Oh, ini kayaknya. Mudah-mudahan ini. Edaran nomor 3 Maradi. Nomor 3 ya? 2001. Ntar, ini kalau masih loading, ntar. Saya cepat hafal, cepat lupa juga sih. Area masih buka. Aduh, nggak mau luka, ngasih loading. Kalau macam itu tadi di lembar perencana, kalau misalnya tidak berhasil pakai rumus yang seperti yang Bapak ajarkan, bisa ditulis manual, Pak? Bisa. Bapak? Bisa. Yang penting tulisannya sama persis. Tinggal copy paste aja biar sama persis ya. Dia kalau tidak sama persis tulisannya, dia tidak bisa mengindeks. Beda titik koma aja udah nggak bisa ngindeks dia. Jadi intinya tadi itu ya, harus sama persis titik komanya, spasinya. Jadi kalau udah ngetik satu, tinggal copy paste aja. Jangan berusaha mengetik lagi. Nanti ketikan berikutnya pasti selisih tuh. Oh, ini lain ya. Kalau ini lain, ini yang apa-apa sih yang harus di print ya, intinya gitu. Saya ngelihatnya gitu ya, saya nggak terlalu baca semuanya. Kalau ini sih bagaimana cara melakukan, kok nggak mau nih. Pokoknya itu tadi betul dari Mas apa tadi ya, surat edaran nomor 3 tahun 2021 nggak salah, ada di situ. Nanti cari di grup umum atau di grup privat anunya apa, surat edarannya tentang metode nilai konversinya tadi itu. Di situ ada kok.
Nah, yang jelas ambil nilai tertingginya kalau ingin mengkonversi sebuah nilai, atau nilai tengah, nilai antara ya. Ini masalahnya loading nih, nggak mau kebuka ini, mouse-nya lagi macet lagi. Kalau di lembar SKP ada tertulis div itu bagaimana? Manuskripnya bagaimana Pak? Kalau ada div atau value di NSKP-nya berarti ada angka di lembar-lembar lainnya yang tidak connect. Ada nilai yang kosong atau ada nilai yang tidak bagus. Tertulis div Pak, DIV. Di kegiatan nomor 6 misalnya kayak pengembangan kompetensi, misalnya mengikuti sertifikat itu di NSKP-nya tidak ada nilainya Pak, tertulisnya div. Berarti harus ngecek di file yang lain dia. Ada nilai di tempat lain, yang di sheet lain yang nggak muncul nilainya, makanya muncul div di situ. Oke, ini lagi macet ya. Oke, ada pertanyaan lain atau mungkin sudah ya? Tadi masalah anunya, sorry saya nggak bisa tunjukkan anunya, surat edarannya. Kalau nggak salah ya di surat edaran nomor 3 tahun 2021, di situ ada mekanisme tata cara konversinya. Nanti baca aja di situ. Kalau saya sih saya sarankan ambil nilai tertingginya atau nilai antaranya, nilai tengah-tengahnya. Tunggu dulu sebentar. Bang Radi. Ya. Oh. Ya. Oke, sorry ya, ini apa sinyalnya lagi nggak bagus. Karena di tempat kami juga ada lagi ada pertemuan. Jadi sinyalnya agak lagi macet-macet. Oke. Jadi untuk hari ini cukup dulu ya untuk materinya. Nanti kita insya Allah mungkin minggu depan kita berusaha untuk belajar bareng lagi ya. Mudah-mudahan aplikasinya saya sudah update untuk bagian tugas tambahannya. Nanti kalau ada lagi kendala di situ kita bisa sharing-sharing lagi di situ ya. Jadi kalau untuk hari ini saya rasa cukup ya. Kita udah
3 jam lebih. Ini juga sudah menunjukkan waktu asar, sholat asar di sini. Oke, mungkin itu aja ya untuk materinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Kalaupun ada kekurangannya dari apa yang saya sharing atau ada kata-kata yang saya sharing tadi, atau ada materi yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan aturannya, jangan dipakai. Yang sesuai aja ya, yang sesuai aja yang dipakai. Yang jadi apa yang terlontar dari apa yang saya sampaikan, kalau tidak sesuai dengan aturan jangan dipakai ya. Ambil yang positifnya aja, yang jeleknya dibuang-buang. Oke, mungkin itu aja. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Oke. Kakak ada stempel kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai kan acara di atas? Belum? Udah. Very baik ya.